Banjir di Bekasi disebut yang paling parah terjadi. Pemukiman, mal, hingga stasiun di Bekasi ikut terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 3 meter. Saya masih bersama dengan ekonom lingkungan yang juga CEO Think Policy, Adita Firsli Utami atau yang dipanggil dengan nama Afu Tami. Dan Afu, saya ingin mengajak untuk mendengar pengalaman dari mereka korban banjir, rata-rata yang ada di Bekasi. Saya terhubung dengan Eka Aprilia, ia tinggal di Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Selamat malam, Eka. Malam, Bu. Eka, betul ya tinggal di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ya, Eka ya? Iya, betul, Bu. Eka, saya ingin mendengar kisahmu karena melihat postingan kamu di sosial media. Awalnya kamu sungguh bersyukur bisa dapat rumah baru, menempati rumah baru, hasil cicilan. Dan kemudian kamu harus mengalami musibah yang luar biasa, banjirnya sampai seberapa tinggi, Eka? Saat Bu, ini banjir udah yang kelima kali, Bu. 5 kali dalam periode? Ya. Akhir tahun kemarin 3 kali, terus Februari kemarin sekali, terus yang terakhir yang paling parah, yang katanya 5 tahunan itu, ya sekali ini. Tunggu dulu. Jadi 5 kali. Iya, berturut-turut. Wow, Eka, kamu kan memposting bersyukur bisa dapat rumah baru gitu, akhirnya bisa. Itu berapa bulan yang lalu berarti? Sebulanan yang lalu, Bu. Sebulan yang lalu? Iya. Oh, oke, tapi coba gimana ceritanya? Bisa cicil rumah, bisa nempatin rumah dengan bangga, tapi langsung dihantam banjir. Iya, karena awalnya pasti seneng ya, Bu, punya rumah walaupun hasil cicilan, maksudnya bisa hidup sendiri, hasil sendiri, kayak gitu. Dan nggak nyangka juga kalau ternyata banjirnya bisa berturut-turut seperti ini. Dari banjir pertama, saya pikir udah ada penanganan yang cepat, nggak akan ada banjir lagi, kayak gitu. Tapi ternyata sampai ke 5 kali dan ngepasin yang katanya 5 tahunan sekali ini, dan ini ternyata seatap benar-benar satu perumahan kerendam semua. Ini seperti ini ya, Ya, yang ada betul, kayak di gitu, layar atapnya Kompas TV doang. ya. Iya, Ini benar-benar suasana situasi permukimanmu. iya, betul. Wow. Ini Dan ternyata perumahannya dikelilingin kali gitu, Bu. Oke. Waktu ini langsung terjadi di hari Senin. Iya, jadi dari maghribnya itu udah siaga-siaga kan karena kita pantau aliran terus tingginya berapa meter. Nah, ternyata pas diinfoin tanggul jebol karena kebetulan tanggul di sini masih berbentuk tanah, itu otomatis aliran debit airnya yang masuk ke dalam perumahan itu kenceng banget dan secara cepat langsung naik gitu aja. Jadi nggak ada barang-barang yang diselamatin ya, semuanya kita mikirin nyawa langsung lari aja gitu. Jadi seperti air bah aja tiba-tiba langsung. Iya, betul. Kita juga nggak pada expect kalau misalnya bakal tinggal atapnya doang gitu. Jadi benar-benar ya udah kayak gitu. Oh, awalnya ketika Eka memilih pemukiman ini, apakah sudah mengetahui bahwa ini dikelilingi sungai? Enggak, karena awal ngambil perumahan di sini hanya menunjukkan set plan yang belum tahu nanti titiknya di mana, hanya kan ada terbentang tanah luas terus kayak nanti dibangun tahap 1 di sana, tahap itu di sini, tapi kita nggak bisa melihat posisi rumah kita tepatnya itu di mana dan tidak dijelaskan kalau ternyata di kanan kirinya itu tuh kali. Biasanya ada janji pengembang bahwa kawasan ini bebas banjir. Apa Eka juga menerima janji itu? Jelas pasti semua sales marketing pasti ingin infoin seperti itu, Bu. Tapi ya jadi pembelajaran buat kita lah, buat kedepannya kalau benar-benar harus cari tahu lokasinya benar-benar ke pemukiman sekitar. Itu Eka bisa cerita nggak? Jadi ketika banjir itu datang betul-betul seperti air bah yang kemudian meluluh lantakan seluruh kompleks perumahan ya? Iya. Ya dari maghrib itu kan udah diinfoin kan siaga-siaga kayak gitu. Kita masih ngeliatin debit airnya masih rendah, tapi ternyata karena memang tanggulnya masih tanah, Bu. Sebenarnya dari banjir yang 4 kali banjir itu kita udah bilang berusaha lah komunikasi sama pengembang biar tanggulnya itu dibeton
tapi sampai akhirnya banjir yang kelima ini dan terendam semua perumahan itu ya tanggul kita masih tanah. Sebenarnya yang bikin banjir kelima itu ya karena tanggulnya itu tanahnya longsor ke bawah, jadi semua debit airnya itu masuk dan semua perumahan tenggelam. Semua perumahan tenggelam. Jadi, iya. Jadi kalau bisa Dan ini sudah yang kelima. kamu ceritakan sekarang benar-benar saya tahu kamu sudah kembali ke rumah meskipun masih ada genangan air, itu sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, Eka? Sudah tidak, Bu. Sudah TV-nya udah jatuh retak, kulkas juga udah hancur semua. Ya, semua elektronik udah konslet, Bu. Bahkan banyak yang listriknya udah nggak bisa nyala karena memang listriknya itu kerendam air. Eh, saya bisa ikut merasakan apa yang menjadi kesedihanmu, Eka, karena tidak gampang di saat ini untuk bisa mendapatkan rumah, dan kamu bisa mendapatkan rumah hasil cicilan, begitu yang kamu bilang di postingan kamu di sosial media. Tapi ini yang harus menjadi pengalaman burukmu. Apakah kemudian Eka merasa pengembang harus bertanggung jawab, atau pilihan apa yang menurutmu masih kamu piliki? Saya hanya berharap bisa komunikasi dan pengembang bisa cepat, karena ini bukan, mungkin kalau masih yang sekali ya masih butuh waktu, ini udah yang kelima kali, tapi gerak cepat dari pengembang itu sampai sekarang tanggul pun masih tanah gitu loh. Jadi dari pihak kitanya pun rasa was-was masih bakalan ada, sedangkan bukan kejadian yang sekali dua kali gitu sih. Yang kita bingungin, pembangunan perumahan ini kan ternyata kan dikelilingin kali dan bisa mendapatkan izin dari pemerintah setempat gitu sih, Bu. Ya, ini adalah poin yang baik. Kok bisa itu dapat izin dari pemerintah daerah untuk membangun permukiman, padahal lokasinya sangat rentan. Dan ini tidak saja tentang mengorbankan perumahan yang mereka beli dengan hasil keringat mereka, tapi korban jiwa. Karena cepat sekali air itu datang meluap sebagai air bah. Eka, terima kasih banyak untuk pengalamanmu yang di-sharing pada malam hari ini. Kami bisa ikut merasakan, semoga semuanya bisa teratasi dengan baik. Terima kasih ya, Eka. Sama-sama, Bu. Dan berikutnya saya mencoba untuk bergabung dengan salah satu korban banjir di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, Putra Herdani. Selamat malam, Putra. Selamat malam, Bu Rosi. Putra, di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, apakah ini juga banjir terburuk yang pernah Putra dan Nyonya alami selama ini? Iya, Bu. Kami memang pernah 2 kali kebanjiran. Pertama di tahun 2020. Itu pertama kalinya selama puluhan tahun kami tinggal di komplek itu banjiran. Sejak kapan tinggal di situ, Putra? Mulai tahun 2011, Bu. Oke. Dan ini berarti banjir kedua? Iya, banjir kedua. Saya memang tinggal di komplek itu udah 39 tahun, tapi di rumah yang saya tinggalin itu hampir 15 tahun, Bu. Dan selama itu tidak pernah ada mengalami banjir? Tidak ada. Tidak ada? Kecuali 2020 aja yang pertama. Ini banjirnya setinggi apa, Putra? Ini waktu pertama kali air masuk itu masih semata kaki. Nah, ini kemudian dapat update dari tetangga udah sedada, orang sedada saya lah, Bu, di dalam rumah. Ini berapa lama kejadiannya? Maksudnya sampai langsung begitu tinggi ketinggian airnya? Hitungan jam sih, Bu. Cepat, 2 jam kurang lebih udah segitu. Tadi saya bicara dengan Eka yang di Serang Baru, Bekasi, juga habis sampai semua barangnya tidak ada yang bisa diselamatkan. Kalau Putra? Kurang lebih sama, Bu. Kurang lebih sama? Ya sempat, alhamdulillah kami bisa menyelamatkan diri sama keluarga dan beberapa surat-surat dan kendaraan. Ya, tapi ya beberapa barang benda yang lain ya tidak sempat. Jadi hanya sempat bisa mengambil surat-surat berharga? Iya, bahkan pakaian pun yang melekat di badan aja waktu itu. Baik, Putra, saat ini ada di rumah atau di tempat pengungsian? Tempat mengungsi di rumah mertua. Oke, ya karena rumah sama sekali sudah tidak bisa dihuni.
Iya, untuk duduk aja nggak bisa, Bu. Bagaimana? Untuk duduk, sekedar duduk aja untuk sejenak gitu nggak layak, nggak memungkinkan. Ya, Putra dan Adisti, sang istri, korban banjir di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih kami ikut merasakan apa yang kalian rasakan. Selamat malam. Malam. Afu, ada 2 kisah yang kita dengar. Satu lagi nanti saya harap kita bisa terhubung di bagian berikutnya. Saya mendengar jadi ada yang sudah belasan tahun tinggal tidak pernah banjir, tapi ada satu yang Sejak awal. iya sejak awal. Sekarang milenial itu susah untuk mendapatkan rumah. Bisa dapat rumah dengan cicilan adalah satu kebanggaan dan mungkin suatu kerja, mereka harus kerja keras. Tetapi apa yang mereka terima adalah pengalaman buruk, banjir menerjang seperti air bah. Ya, Apa tanggapan Afu soal ini? ya contoh yang pertama tadi itu bukti nyata atau contoh nyata gitu ya, di mana dalam memperhitungkan tata kelola wilayah gitu, area yang jelas-jelas tadi ya dikelilingi oleh banyak kali dan tidak aman atau rentan terhadap banjir, malah diberikan izin untuk membangun perumahan yang sebegitu besar gitu kan. Itu contoh itu ya, saya tidak mau menuduh atau apapun, tapi artinya kan setidaknya ada pengabaian terhadap analisis ini ekosistem sekitarnya itu seperti apa dan kira-kira dampaknya seperti apa. Karena kadang-kadang kita juga, ini yang dalam konteks ekonomi lingkungan kita perhitungkan gitu ya, kadang-kadang kita terlalu menaruh nilai tinggi pada keuntungan jangka pendek. Artinya, oh ya kita bangun perumahan sekarang, ada profit dari mungkin membangun rumah sekarang, tapi lupa bahwa itu profit jangka pendek itu sebenarnya kalau kita tidak memperhitungkan ekosistem sekitarnya, nanti di jangka panjang justru jauh lebih rugi dan kadang-kadang kita merugikan orang lain. Itu yang paling parahnya kan, bukan developernya tapi teman-teman masyarakat termasuk tadi Mbak Eka yang tinggal di sana gitu. Kita akan masuk ke bagian berikutnya karena banjir masih terjadi di Jabodetabek. Pemerintah daerah seakan tak bisa mengatasi. Apakah ini wujud kegagalan atau salah tata kelola? Kami kembali saat lagi. Allah. Turun Pak, turun. Weh banjir, banjir. Kita ini masih harus siaga karena hujan seperti ini masih bisa terulang lagi sampai tanggal 11 Maret. Rosi banjir, petaka gagal tata kelola. Kamis 6 Maret pukul 8:30 malam live di Kompas TV.